Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprian Fernando, saya dari kelas 10 Ibnu Sina, SMA IT Smart Insani. Jadi, dalam video ini saya akan memberikan sedikit pembelajaran tentang bakteri, dari mulai pengertian, struktur, dan lain-lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat videonya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit pelajaran tentang bakteri. Apa saja yang akan kita bahas mengenai bakteri? Yang akan kita bahas adalah pengertian bakteri, ciri-ciri bakteri, struktur sel bakteri, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian bakteri. Ketika mendengar kata bakteri, sebagian besar dari kalian pasti langsung mengidentifikasikannya dengan sesuatu yang berbahaya. Ya, bakteri memang memiliki reputasi yang buruk, dan ini bukanlah tanpa alasan. Bakteri merupakan biang keladi dari berbagai penyakit serius, mulai dari pneumonia, tipes, TBC, hingga meningitis. Tapi, bakteri sebenarnya tidak selalu merugikan. Ada juga jenis-jenis bakteri yang baik untuk kesehatan. Mari kita kenali lebih jauh lagi pengertian bakteri dan fakta-fakta lainnya agar kalian tidak lagi salah paham. Apa sih bakteri itu? Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh manusia, seperti di tanah, air sungai, serta air laut. Bakteri juga dianggap sebagai organisme purba yang pertama menghuni bumi, yakni sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Wah, lama sekali bukan? Oke, materi yang selanjutnya adalah ciri-ciri bakteri. Bakteri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, organisme multiseluler. Yang kedua, prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil. Yang keempat, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Yang kelima, hidup bebas atau parasit. Jadi bakteri itu hidupnya bebas. Nah, kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu struktur bakteri. Secara struktur, bakteri dikategorikan sebagai prokariota yang merupakan organisme bersel tunggal. Sel bakteri terdiri dari kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, DNA, ribosom, flageum, pili. Kapsul. Ada yang tahu apa itu kapsul? Bukan kapsul obat ya. Kapsul dalam bakteri adalah lapisan yang terdapat di luar dinding sel. Yang selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel terletak di luar bagian membran plasma. Salah satu fungsinya adalah untuk memberi bentuk pada bakteri. Kemudian ada membran plasma. Membran plasma dapat ditemukan dalam dinding sel. Membran ini bertugas untuk mengangkut bahan-bahan kimia. Kemudian yang keempat, ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan sel yang terbungkus oleh membran sel. Tugas utama sitoplasma adalah menyongkong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel-organel yang berada di dalamnya. Kemudian yang kelima, ada DNA. DNA terletak di dalam sitoplasma dan berperan dalam perkembangan serta fungsi bakteri. Yang keenam, ada ribosom. Ribosom merupakan partikel kompleks yang menjadi tempat bakteri dibuat atau disintetis.
Selanjutnya ada flageum. Flageum itu adalah alat yang digunakan oleh bakteri untuk bergerak. Kemudian yang terakhir ada pili. Pili merupakan struktur yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Karena apa? Karena kemungkinan sel bakteri memindahkan bahan genetik ke sel-sel yang lainnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya adalah bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berubah menjadi biru atau ungu di bawah mikroskop. Bakteri gram positif Bacillus anthracis atau batang ungu pada cairan cerebrospinal. Sel yang lain adalah sel darah putih. Bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus atau bakteri patogen yang umum pada manusia hanya mempunyai membran plasma tunggal yang dikelilingi oleh dinding sel tebal berupa peptidoglikan. Sekitar 90% dari dinding sel tersebut tersusun atas peptidoglikan, sedangkan sisanya berupa molekul lain yang bernama asam teichoat. Selanjutnya adalah bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif berbeda dengan bakteri gram positif ya. Kalau bakteri yang positif tadi berwarna ungu, bakteri gram negatif akan berwarna merah atau merah muda. Perbedaan keduanya didasarkan pada perbedaan struktur dinding sel yang berbeda dan dapat dinyatakan oleh prosedur pewarnaan gram. Nah, jika ada yang bertanya, prosedur pewarnaan gram itu ditemukan oleh siapa? Prosedur pewarnaan gram ditemukan oleh ilmuwan Denmark bernama Christian Gram pada tahun 1884. Prosedur pewarnaan gram merupakan prosedur penting dalam klasifikasi bakteri. Bakteri gram negatif seperti E. coli memiliki sistem membran ganda, di mana membran plasmanya diselimuti oleh membran luar permeabel. Bakteri ini mempunyai dinding sel yang tebal berupa peptidoglikan yang terletak di antara membran dalam dan membran luarnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila dalam pengeditan terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.